Shalom. Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita sungguh berbahagia dan bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam kebaktian umum pagi ini. Mari di pagi hari yang indah ini kita mau fokus meluangkan waktu untuk masuk dalam ibadah dengan penuh hikmat. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan bersama memuji Tuhan. Kita angkat pujian lebih dalam menyembah. Sepanjang hidup
ampunilah segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami dengan segala kelemahan dan pelanggaran kami. Kami sering mengabaikan kehendak Tuhan, tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri kembali. Saudaraku, mari kita memuji Tuhan kembali dengan sukacita. Tetapi kita akan bersama mengucapkan sabda anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Mari kita berikan salam kepada kanan, kiri, dan depan belakang kita, lalu katakan, damai Kristus besertamu. Haleluya. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Haleluya. Saudaraku, Allah kita berkuasa di atas seluruh dunia. Amin. Amin. Mari kita menaikkan pujian Allahku dahsyat. Boleh sambil bertepuk tangan yuk. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur,
dalam hati kita. Amin. Mari kita naikkan pujian kembali, ada damai sejahtera. Amin. Saat ini mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian, Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Jiwaku
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Anugerah-Mu begitu melimpah di dalam diri setiap kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan. Kami bersyukur Engkau mempertemukan kami kembali di rumah-Mu untuk beribadah, memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar, menerima sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya apa yang disampaikan boleh dapat menjadi rema di dalam hati setiap kami. Terlebih kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai yang ke-38. Bagi yang mau Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Baik, kalau yang membawa HP boleh dibuka. Kalau yang tidak membawa kedua-duanya, menyimak di layar ya. Kita akan membaca bergantian ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai yang ke-38. Judul perikopnya kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah pada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kemuliaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang
Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu mengerjakan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengerjakan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Suatu takaran yang baik dari mereka yang merupakan upah membuat akan dapat di dalam perubahan. Sebab sempurna yang kamu pakai akan juga kamu pakai. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, hari ini kita ramai dengan istilah ini ya. Ada yang mengikuti? Anak-anak muda mesti mungkin yang tahu nih ya. Ada yang tahu, teman-teman pemuda? Kabur aja dulu. Ya, hashtag ini begitu terkenal di sosial media akhir-akhir ini ya. Jadi banyak generasi, jadi tagar kabur aja dulu ini ramai di sosial media karena banyak generasi sekarang anak-anak muda itu membandingkan pendidikan dan pekerjaan Indonesia dengan luar negeri. Bagaimana pendidikan di Indonesia dan di luar negeri, mereka membandingkan itu. Dan saat ini era sosial media juga menampilkan bahwa mereka yang bekerja di luar negeri itu sepertinya lebih terjamin, hasilnya lebih banyak gitu. Ya memang orang Indonesia merantau misal kemana, Jepang saja jadi tukang cabut stroberi seminggu dapat berapa ya? Sekitar kalau dirupiahkan 7 juta atau 5 juta gitu. Apa ini nggak menarik orang Indonesia? Kita tertarik ya Bapak Ibu Saudara? Tertarik. Orang kita di Indonesia kerja sebulan ya, bahkan kadang lembur ya, hasilnya belum sebanding dengan kita bekerja seminggu di luar negeri. Oleh sebab itu, tagline tagar kabur aja dulu ini ramai gitu. Bahkan pemerintah menyambut ada yang menyambut secara nggak apa-apa boleh, tetapi jangan langsung melupakan, jangan menjelekkan Indonesia dan sebagainya. Jadi anak-anak generasi sekarang itu mulai berpikir, mulai khawatir dengan nasib Indonesia. Kok kayaknya lebih enak di luar negeri ya, pendidikan di luar negeri aja, kerja di sana lebih terjamin, hasilnya lebih cepat gitu. Ya, saya tidak ingin membahas positif negatifnya, tapi secara manusia, secara kita melihat memang lebih baik luar negeri ya, betul? Kalau yang mampu gitu loh, yang mumpuni skillnya gitu, keluar negeri mencari modal sebanyak-banyaknya. Ya kita berdoa saja supaya Indonesia terus melangkah menjadi negara maju. Amin. Ya jadi nanti korupsi dilarang ya, korupsi semakin menghilang. Kita berdoa upah pekerja di Indonesia naik pesat. Amin. Kita juga doakan ya bupati kita sekarang baru ya, Bapak Fahmi Muhammad Hanif ya, dan
wakilnya Bapak Dimas Prasetyani ya, ini Bupati dan wakil kita yang baru sekarang ya Bapak Ibu ya. Ya, periode 2025 sampai 30. Doakan beliau-beliau ini juga supaya dapat memajukan ya, memimpin Purbalingga dengan bijaksana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah melampaui kebiasaan. Katakan sama-sama, melampaui kebiasaan. Ya. Perikop hari ini, bacaan kita tadi itu adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus ya. Kalau kita memperhatikan di ayat sebelumnya itu Yesus habis berkata, habis mengajar tentang ucapan bahagia dan peringatan. Lanjutan ya. Jadi yang kita baca hari ini adalah lanjutan khotbah di dataran. Ucapan bahagia sekaligus ucapan celaka, peringatan. Bagaimana Tuhan Yesus itu memaparkan standar kerajaan Allah yang membalikkan dunia. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Contohnya itu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Yesus mengajarkan demikian. Loh, orang miskin kok disuruh berbahagia? Bagaimana ceritanya? Nah, justru inilah standar kerajaan surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Miskin di sini tuh maksudnya bukan berarti miskin secara materi gitu loh. Tetapi miskin secara rohani, dia rendah hati, dia bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka yang tidak menggantungkan diri pada harta dunia, orang-orang ini yang akan menerima kerajaan Allah. Lalu berbahagialah kamu yang saat ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Bukan lapar secara jasmani, kita lapar pengen makan, tapi berbicara bagaimana kita lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Kita lapar akan sabda Tuhan, seperti itu. Lalu berbahagialah kamu yang menangis, orang yang mengalami penderitaan dalam dunia ini oleh karena mengikuti Yesus akan menerima penghiburan ya. Berbahagialah, berbahagialah, bersukacitalah nanti kita bisa melihat di rumah. Kita baca, kita latihan membaca di rumah. Kita latihan penasaran, kepo itu loh dengan firman Tuhan. Jadi kalau di ayat sebelumnya Yesus mengajar ucapan bahagia dan peringatan. Berbahagialah, berbahagialah. Lalu ada celakalah, celakalah ya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Maksudnya apa? Celaka jika orang memuji kamu, celaka yang kamu yang tertawa. Maksudnya apa? Ini bukan berarti kita tidak boleh bersukacita, bukan. Tetapi peringatan bagi mereka yang hidup dalam kesenangan dunia tanpa pertobatan. Itu maksudnya seperti itu. Celaka jika orang yang memuji kamu, orang yang selalu disanjung dan dipuji, manusia menjadi orang-orang yang kompromi dan mengikuti arus dunia. Hati-hati. Mengikuti arus dunia, tidak hidup lagi dalam kebenaran firman Tuhan, itu orang yang celaka. Ya, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Injil Lukas ini, saya jadi ingin membandingkan ya. Jadi kalau kita melihat perikop ini, di mana Tuhan Yesus mengajar ini paralelnya ada di Matius ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat Matius, itu sama urutannya, di mana Yesus pertama yang mengajar dan menyembuhkan ya. Kalau kita lihat di Lukas itu mulai Lukas 6 ayat 17 itu di mana urutannya Yesus mengajar dan menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus kalau di Matius itu khotbahnya di bukit. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, Yesus naik ke bukit, para pendengarnya di bawah. Yesus berkata, menyampaikan sabda bahagia, ucapan bahagia, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah kamu yang begini-begini, tapi nggak ada ucapan celaka. Tetapi kalau di Lukas ada ucapan
berbahagialah, sekaligus ada ucapan peringatan atau celakalah seperti itu. Lalu Yesus di Injil Matius itu mengajarkan supaya menjadi garam dunia dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat Lukas itu sama mengajar dan menyembuhkan. Lalu yang menjadi pembeda kita lihat di sini tadi di Matius menekankan Yesus berkhotbah di bukit. Tapi kalau di Lukas menekankan menceritakan bahwa Yesus khotbah di dataran. Ada perbedaannya. Tapi tidak disengaja, ada penekanan sendiri setiap penulis Injil. Antara Matius dan Lukas memiliki gaya sendiri, tujuan sendiri. Karena apa? Matius itu menulis Injilnya untuk orang Yahudi, orang-orang Yahudi saat itu. Maka Matius menggambarkan Yesus berkhotbah di bukit, mengingatkan orang-orang saat itu seperti Musa. Karena orang Yahudi itu menganggap Musa, Abraham, Ishak itu orang-orang yang berpengaruh gitu loh, tokoh-tokoh yang penting gitu loh. Jadi Matius menggambarkan Yesus berkhotbah di bukit, di atas seperti Musa ketika memimpin bangsa Israel dia di atas bukit. Jadi Injil Matius adalah Injil untuk orang Yahudi. Maka kalau kita melihat ya dalam Natal itu biasanya Injil Matius itu kan yang disorot siapa? Yusuf. Lalu orang Majus, ya, orang-orang yang terpenting dalam Yahudi gitu loh. Karena orang-orang Yahudi itu menganggap orang-orang terpinggirkan, wanita itu terpinggirkan. Maka Lukas, ya kalau kita lihat cerita Natal, siapa yang disebut? Maria, Elizabeth, gembala-gembala, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Jadi Injil Matius adalah Injil Yahudi, sedangkan Injil Lukas adalah Injil sosial. Injil untuk sosial, merangkul semua masyarakat. Jadi Matius menulis untuk orang Yahudi sehingga ia menekankan bagaimana Yesus mengenapi hukum Taurat dan membawa standar moral yang lebih tinggi gitu. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, fokusnya pada kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Matius menggambarkan Yesus sebagai penggenap hukum Taurat, ya. Matius menggambarkan demikian. Penekanan pada standar etika yang lebih tinggi, Matius begitu. Yesus memperdalam hukum Taurat dengan berkata, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu, gitu. Jadi kita belajar sedikit ya Bapak Ibu. Kita belajar melihat perbedaan antara Matius dan Lukas seperti itu. Tapi kalau Lukas itu menulis orang-orang non-Yahudi untuk orang-orang Yunani saat itu. Jadi Lukas menekankan sosialitas gitu, merangkup orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan, karena orang Yahudi menganggap orang di luar Yahudi itu orang-orang yang kafir dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang bagaimana Tuhan Yesus mengajar berkhotbah ini, itu sebelum Yesus berkhotbah demikian, itu tentara ya jenderal Romawi yang bernama Varus itu sudah menyalibkan 2000 orang Yahudi yang melawan di kota Seporis dan tempat lain. Jadi saat itu bangsa Israel, ya orang-orang Yahudi saat itu dijajah oleh bangsa Romawi, dan bangsa Yahudi juga melakukan pemberontakan. Jadi dibunuh, disalibkan oleh jenderal Romawi Varus itu. Jadi bagaimana aku bisa melupakan kekejaman orang-orang Romawi? Justru kita harusnya melawan. Kita memberontak, kita lawan orang-orang Romawi. Tetapi justru Tuhan Yesus membawa standar yang melampaui kebiasaan, melampaui yang biasa.
Yesus mengajar kasihilah musuhmu seperti itu. Musuhmu orang Romawi, kasihilah. Kita harusnya melawan, memberontak sama pemerintahan Romawi, orang Yahudi seperti itu. Tetapi Yesus mengajarkan, menganjurkan supaya kamu ampunilah gitu. Jadi kita melihat di sini ada ini standar langit gitu ya. Kita berpikir seperti itu. Impossible kah? Tidak mungkin kah? Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang membencimu. Saya yakin kita semua orang Kristen di sini tahu lah. Amin. Sudah tahu ya, paham lah. Bahkan ini sebagai apa, maskotnya orang Kristen, ciri khasnya orang Kristen. Sampai orang-orang di sosial media juga udah tahu kok. Orang Kristen ya terkenal dengan kasihnya. Ditampar pipi satu, beri pipi satu. Ini ciri khas orang Kristen banget ini. Kasihnya gitu loh. Minta berkat bagi yang mengutuki, berdoa bagi yang mencaci, memberi pipi yang lain ketika ditampar, mengambil jubah. Kalau ada orang yang mengambil jubahmu, berikan bajumu. Berilah kepada orang yang meminta, jangan meminta kembali. Ini apa-apaan ini orang-orang saat itu. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini? Justru karena Tuhan Yesus menghadirkan, memaparkan ini loh standar kerajaan Allah. Kamu sebagai pengikut harus bisa dan mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ditanya, bisakah kita melakukan ini? Mungkin jawaban kita kadang bisa, kadang tidak. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Relate nggak sih? Valid nggak? Kadang bisa, kadang tidak bisa. Sabar ada batas ya, manusiawi. Ya kalaupun bisa pasti ada gondok-gondoknya sedikit. Ketika kita disuruh memaafkan orang yang bersalah kepada kita, ada gondok-gondoknya sedikit, Pak. Tetapi ingat konteks perikopnya ya. Kita mundur, Tuhan Yesus ketika mengajar ini, Yesus sedang memaparkan standar kerajaan Allah dengan standar dunia. Lukas menggambarkan, memaparkan bahwa kerajaan Allah itu membalikan standar dunia. Berbahagialah kamu yang miskin, nah, gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Lukas ini menggambarkan ya bahwa Yesus itu membalikkan standar kerajaan, membalikkan standar dunia maksudnya dengan kerajaan Allah itu. Bagaimana kita kalau dunia mengajarkan balaslah orang yang menjahati kamu, tetapi Yesus mengajarkan melampaui standar dunia. Berat ya Bapak Ibu Saudara ya, berat. Standar langit kah? Impossible kah? Kadang bisa, kadang enggak. Tapi dengan pertolongan Tuhan dan kemauan kita, kita pasti bisa. Amin. Saya juga sama kok. Kadang bisa, kadang enggak. Memaafkan dan berbuat baik itu menyembuhkan. Kata psikologi ya, ilmu psikologi. Psikologi positif menunjukkan ya bahwa mengampuni orang yang menyakiti kita berdampak baik pada kesehatan mental. Benar gak kira-kira? Betul? Betul apa salah? Ya, secara tidak langsung betul. Mengurangi stres dan kecemasan, memaafkan dan berbuat baik ya. Menurunkan tekanan darah. Karena kalau marah kan tekanan darah naik ya.
ada resiko depresi juga. Lalu memaafkan dan berbuat baik itu meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan batin. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Jadi aplikasinya apa? Ketika kita memilih kasih dan pengampunan, kita sebenarnya menolong diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika kita merasa disakiti, kita disakiti, itu sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri dulu tuh. Yang penting aku dulu, selamat dulu, aku memberikan pengampunan. Karena kebencian hanya akan menjadikan beban mental, gondok, ya, mangkel, hanya akan menjadikan beban mental. Jadi ketika kasih dan pengampunan kita memilih itu sebenarnya kita menolong diri kita sendiri dulu deh. Diri kita sendiri dulu ditolong. Dan tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kasih tanpa hikmat bisa merusak diri sendiri. Gak gampang loh. Orang jahat kepada kita, oh kasih gampang banget tuh. Hamba Tuhan pendeta ngomong mengajarkan, nggak ngelakoni sih. Tetapi benar, kasih tanpa hikmat. Jadi kasih harus memiliki hikmat, ya. Ada hikmat. Kasih tanpa hikmat bisa merusak diri sendiri. Ada yang namanya people pleasing behavior, ya, bahasa Inggris lah, ilmu psikolog itulah. Terlalu ingin menyenangkan orang lain meskipun itu merugikan diri sendiri, ya, nggak enakan gitu ya, orang kepenakan, jadi ya wis lah. Ya. Terlalu ingin menyenangkan orang lain meskipun itu merugikan diri sendiri, ya akhirnya lama-lama ya kita sendiri yang mangkal seperti itu. Lalu ada toxic forgiveness, ya, pengampunan yang toxic, di mana mengampuni tanpa menyelesaikan luka emosionalnya, yang penting rampung. Tetapi hati-hati, ini bisa berujung pada trauma berkepanjangan. Masalah yang belum selesai nanti terulang lagi, trauma lagi. Lalu ada yang namanya self-sacrificial burnout. Ketika seseorang terus-menerus mengalah, ya ini, mengalah dan memberi. Orang ngalahan, ya, di Paido ngalah, memberi, tetapi dia tidak menjaga dirinya sendiri. Ini hati-hati loh, bisa menyebabkan kelelahan mental, lalu merasa tidak berharga, dan yang paling berbahaya adalah depresi. Dan firman Tuhan juga berkata, hendaklah apa Bapak Ibu? Kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tapi jangan cerdik toh. Kalau cerdik ya kita ngakali, ya ketemu nih gitu loh. Tetapi juga tulus seperti merpati di dalam Matius 10:16. Kasih yang benar adalah kasih yang apa Bapak Ibu? Bijaksana. Bukan berarti membiarkan diri terus-menerus disakiti. Enggak. Tetapi menyerahkan keadilan kepada Tuhan dan tetap menjaga diri sendiri. Diri kita sendiri juga perlu kita perhatikan. Aku nggak mau menyimpan dendam, aku nggak mau menyimpan sakit hati. Aku mengampuni. Oke, mungkin di mulut kita berkata mengampuni, tetapi di hati belum mengampuni, nggak apa-apa. Kita semua butuh proses untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Tetapi kita juga harus menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Tuhan, ini masalahku loh. Tuhan, aku mengampuni, tapi mungkin aku belum bisa mengampuni ya Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku kemampuan untuk mengampuni. Amin. Bijaksana. Karena orang nanti kalau, kan ada istilah ya, diapiki malah ngelunjak gitu loh. Diapiki malah ngelunjak, sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi kita juga harus bijaksana. Karena terkadang kita baik nanti malah dimanfaatkan. Sering kali kita merasa seperti itu di dalam relasi kehidupan kita. Jadi kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau kita berbicara topik seperti ini, kita juga teringat akan cerita ya pengampunan siapa Bapak Ibu? Yusuf.
Yusuf kita tahu ya, Yusuf itu dijual ke Mesir usia berapa? 17 tahun oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya toksik semua ini, iri karena Yusuf lebih disayang gitu loh. Ya karena mereka kan satu ayah tapi berbeda ibu gitu ya. Salah satu dari suku-suku Israel ini nanti yang jadinya jadi suku-suku Israel ini. Jadi Yusuf ini dijual ke Mesir usia 17. Tetapi yang hebat di sini, Yusuf itu tidak menaruh dendam sama sekali. Bisa saja Yusuf ya, kalau Yusuf zaman now ini ya menaruh dendam ketika dia sudah sukses jadi asistennya ya orang sukses di Mesir, bahkan dia sudah dapat cincin Zafnat Paneah ya. Bisa saja, oh ini saudara-saudaraku datang ke Mesir nih, aku kerjain aja, aku balas dendam sekalian supaya mereka jadi budakku. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Tetapi Yusuf itu orang yang takut akan Allah. Dia begitu hikmat dan bijaksana. Dia mengampuni, dia memilih mengampuni. Yusuf pun, nah kita belajar di sini hal yang sama tadi, kasih yang berhikmat, bijaksana. Apakah Yusuf itu langsung oh ya aku mengampuni kamu gitu? Enggak loh. Kita kalau membaca di Kejadian itu kisah Yusuf ini, Yusuf itu mau ngetes dulu. Ini saudara-saudaraku masih pada toksik gak sih? Dengan cara apa? Ketika saudara-saudaranya membeli gandum di karungnya, Yusuf memerintahkan kepala rumah itu taruh pialaku di karungnya Benyamin adikku. Ketika mereka pulang, Yusuf kejar mereka. Kalau ada yang karung mereka yang ada pialanya, tangkap dia, jadikan budak. Tetapi di situ selanjutnya yang ketemu ada pialanya itu karungnya Benyamin. Benyamin harus jadi budak. Lalu Yehuda membela ya. Jangan aku membela. Jadi intinya Yehuda membela. Nah, di sini juga akhirnya Yusuf melihat, oh iya, sekarang saudara-saudaraku, keluargaku sudah berubah, nggak toksik seperti dulu. Nggak serta merta Yusuf langsung mengampuni, oh kayak mau mengampuni kalian. Enggak, Yusuf ngetes gitu loh, pinter ya, tes gitu. Oh sudah berubah ternyata. Jadi inilah alasan Yusuf mengampuni mereka. Ya, Yusuf pun mengampuni dengan hikmat, dengan mengetes. Oh mereka sudah berubah. Mereka telah menunjukkan kasih dan persaudaraan. Gak ingin membuat ayahnya lagi sedih lagi, karena dipikirkan Yusuf masih hilang, sudah mati gitu loh. Nanti Benyamin ditawan jadikan budak gitu loh. Mereka sudah berrukun, sudah bersatu gitu. Ternyata dites gitu loh. Mereka telah menunjukkan kasih dan persaudaraan yang sejati, yakni keluarga yang saling mendukung dan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi persoalan hidup mereka. Yusuf menyadari asal mengampuni juga bisa berdampak buruk. Ya aku maafin, tapi belum tentu aku lega. Ya aku maafin, tapi aku curiga loh, jangan-jangan nanti dilakukan lagi kesalahannya. Terlebih ketika tidak ada tanda-tanda penyesalan atau pertobatan dari saudara-saudaranya. Tetapi akhirnya Yusuf itu mengampuni dengan bijak. Dia tes saudara-saudaranya. Dan Yusuf menyadari dalam kesusahan Tuhan selalu bersama dengan dia. Tuhan beserta dia. Ketika dia dijual ke Mesir, dibuang ya, disakiti saudaranya, Tuhan tetap bersama dia. Dia tetap memilih untuk mengampuni.
Apa bedanya dengan dunia kalau kamu baik kepada orang yang baik kepadamu? Apa bedanya dengan dunia kalau kamu meminjamkan sesuatu lalu berharap menerima lagi? Sering kita diperhadapkan dengan orang yang tidak suka kepada kita, dan balasan kita bervariasi. Ketika kita menyadari, oh ini orang gak suka sama aku loh, kita mungkin bingung. Bisa jadi kita marah balik ya, atau justru kita menghindar. Lalu yang kedua, ini apa bedanya dengan dunia? Kalau kamu meminjamkan sesuatu lalu berharap menerima lagi, Yesus berkata seperti itu. Ya ini jangan ditelan mentah-mentah. Kalau kita menjalankan bisnis, ya meminjamkan misal uang atau barang, masa kita meminjamkan barang kok tidak berharap kembali, ya kita rugi ya, betul? Iya. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Atau memang orang yang memanfaatkan kebaikan kita bukan karena kita benci atau tidak peduli, justru kita menyelamatkan diri kita sendiri dan orang tersebut supaya tidak terjerat dalam permusuhan, karena akar segala permusuhan adalah karena hutang orang menjadi bertikai. Hati-hati. Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, kita harus berbuat baik bahkan kepada orang yang tidak baik kepada kita, harus wajib. Tetapi kita juga harus tetap bijaksana agar kasih kita tidak dimanfaatkan secara salah. Kasih yang tulus bukan berarti bodoh. Sering orang mengecap orang yang baik, mengampuni, orang yang kasih itu bodoh. Mau-maunya kamu memaafkan, maunya kamu nerima-nerima, dikomor-komori. Memang orang yang penuh kasih itu terlihat tulus, tetapi bodoh gitu menurut dunia. Tapi justru menyelamatkan kita dari orang lain, dari siklus permusuhan dan ketidakadilan. Maka ada seorang tokoh yang terkenal dalam film waktu itu, siapa ini? Ya, anak muda ya, Joker. Joker itu apa sih? Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Bener gak? Saya pengen tahu jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Benar nggak ini kira-kira? Orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Benar? Ragu-ragu ya? Joker kan orang psikopat. Kalau kita lihat filmnya gitu, orang baik yang tersakiti. Orang yang baik yang disepelekan memiliki pilihan. Jadi sebenarnya ini ketika orang baik itu dijahati, kalau dia baik, dia mengenal Tuhan, dia ngerti firman Tuhan, dia tidak akan menjadi jahat kok. Karena hidup itu pilihan ya, betul Bapak Ibu? Kita mau memilih berbuat baik atau kita memilih dijahati, aku ditipu, sebenarnya mau jadi orang jahat saja, itu pilihanmu. Tapi orang Kristen, anak Tuhan, kita dituntut, kita diajak untuk melebihi standar dunia. Amin. Orang baik yang disepelekan memiliki pilihan tetap menjadi baik atau menjadi jahat. Pilihan ada di tangan orang tersebut, seberapa dalam ia mengenal Tuhan Yesus sebagai sumber kasih. Maka ini Joker yang waktu masih belum sadar, ini Joker yang sudah sadar, Joker yang sudah bertobat. Teruslah berbuat baik meski dirimu disepelekan, karena menjadi jahat tidak akan membuatmu menjadi lebih baik ya. Joker bertobat ceritanya gitu ya. Teruslah berbuat baik meski dirimu disepelekan, karena menjadi jahat pun tidak akan membuatmu menjadi lebih baik, malah jadi tambah masalah. Joker kan kalau kita lihat filmnya akhirnya malah bunuh orang sana sini gitu. Karena berawal dari rasa sakit hati,
Dia memilih untuk menjadi orang yang jahat. Teruslah berbuat baik meski dirimu disepelekan, karena menjadi jahat tidak akan membuatmu menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa kali kita berhasil melakukan firman Tuhan? Seberapa kali kita gagal melakukannya? Kapan terakhir melakukan kasih ilahi ini? Coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kapan terakhir kali aku mengampuni? Kapan terakhir kali aku mengasihi? Kapan terakhir aku membalas yang jahat dengan yang baik? Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah cerita Nelson Mandela. Dia adalah aktivis pembela hak orang kulit hitam yang dibatasi. Jadi di Afrika saat itu orang-orang kulit hitam itu dibatasi hak-haknya. Dia membela, Nelson Mandela ini membawa rekan-rekan yang bervisi misi sama. Lalu singkat cerita dia membentuk sebuah gerakan militer dan oleh pemerintah setempat dianggap ini perlawanan. Maka Nelson Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dianggap melawan pemerintah. Namun tahun 90 setelah tekanan dunia internasional, dunia mengatakan bebaskan Nelson Mandela, akhirnya dia dibebaskan oleh Presiden F.W. de Klerk. Dia dibebaskan dan Nelson Mandela menceritakan bahwa selama dia berada di dalam penjara, dia diperlakukan dengan begitu sadisnya. Nelson Mandela diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dia disiram air, bahkan lebih parah dikencingin. Bagaimana sakit hatinya Nelson Mandela ini. Alih-alih dia memilih untuk menaruh dendam dan ingin membalas dendam suatu saat, Nelson Mandela justru memilih untuk jalan pengampunan, memilih untuk mengampuni. Lalu di tahun 94 Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Singkat cerita, ya Tuhan angkat Mandela ini setelah pemilu demokratis yang pertama. Lalu Nelson Mandela menjadi presiden. Apakah dia mau membalas dendam kepada para penjaga tahanan yang saat itu di Pulau Robben, di mana Nelson di penjara? Tidak, dia tidak dendam. Dia justru merangkul, memaafkan orang-orang yang sudah menyakitinya begitu dalam. Jadi inilah ternyata ada orang yang mampu mengampuni. Kalau Nelson Mandela saja mampu, bagaimana kita? Kita juga pasti mampu, karena kita dimampukan oleh Tuhan. Amin. Ingat, kita anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk ada dalam standar kerajaan Allah, standar yang bertolak belakang dengan dunia. Kita diajak untuk melampaui kebiasaan, melampaui yang biasa. Kita harus siap. Kita anak Tuhan bukan hanya sekedar orang Kristen, bukan hanya sekedar datang ibadah tiap minggu, ibadah tiap Rabu, Sabtu, walaupun juga kadang ada bolong-bolongnya. Kita tidak hanya sebatas itu, lalu keluar gereja kita lupa tetap membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Hari ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk ada dalam standar kerajaan Allah, standar yang bertolak belakang dengan dunia. Bersama Tuhan dan oleh kekuatan iman kita mampu melakukannya. Amin. Lebih dalam lagi, kita harus melakukan ajaran kasih Kristus sehingga kita menjadi saksinya dan terang di terang dunia. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan ketika kita melakukannya, dikatakan di dalam firman, upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kamu adalah anak-anak Allah.
kalau kamu mau melakukan apa yang aku ajarkan kepadamu, melampaui kebiasaan, selamat menghidupi firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diperdengarkan, sabda-Mu sudah kami terima di dalam hati kami. Kami diajar oleh-Mu untuk kami selalu mengasihi, mengampuni. Kami anak-anak-Mu diajar untuk mengikuti standar kerajaan Allah. Kami harus berbeda dengan dunia ini ya Tuhan. Oleh sebab itu mampukanlah kami ya Tuhan untuk menghidupi firman-Mu dalam hati setiap kami ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam diri dan hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas pelayanan pemberitaan firman-Mu yang memberkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti yang bertugas silakan maju ke depan. Kita menaikkan pujian bawa persembahan. Dari
kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya segala apa yang kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Engkau akan membalas apa yang Tuhan kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat damai dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Dan kita akan mendengarkan warta lisan untuk 1 minggu ke depan. Ibadah persekutuan tengah minggu Rabu 26 Februari 2025 di gereja pukul 18.00. Mohon partisipasi kehadiran jemaah. Ibadah remaja Sabtu 1 Maret 2025 di gereja jam 18.00. WL-nya Rahel Mariana, kolektor Rahel Natalia. Ayo teman-teman remaja kita datang beribadah. Amin. Pelayanan kebaktian perjamuan kudus Minggu 2 Maret 2025 pukul 8.00. WL-nya Rahel Natalia, singernya Rehan Dadius, asyirnya Bapak Ibu Yohanes, LCD-nya Tania. Kita akan menerima doa berkat dan masyarakat. Ya, kami mau bersyukur ibadah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada para pelayan kebaktian pada pagi hari ini dari WL, singer, pemusik, aser, dan semua yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita bersama akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ibadah kami telah berjalan dengan baik. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dan saat ini kami ingin berdoa. Kami menaikkan syafaat-syafaat kami ya Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati pemimpin negara kami, presiden kami, wakil presiden kami, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Berkati mereka sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia, supaya dapat memajukan Indonesia. Segala program-program beliau-beliau dapat terlaksana dengan baik dan untuk kepentingan bersama memajukan Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap para pemimpin daerah, mereka yang baru saja serentak dilantik pada tanggal 20 kemarin, juga Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka di setiap daerah yang mereka pimpin. Tuhan memberkati segala program-program mereka, juga Tuhan berkati, lancarkan supaya dapat memajukan daerah-daerah di mana mereka memimpin. Dan kami juga berdoa untuk bupati kami yang baru, Bapak Fahmi Muhammad Hanif dan Bapak Dimas Prasetya Hani. Tuhan memberkati mereka yang saat ini memimpin Purbalingga 5 tahun ke depan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati program-program mereka supaya dapat memajukan Purbalingga. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi sinode kami, Gereja Bethel Tabernakel di seluruh Indonesia, dalam naungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Engkau berkati, lindungi mereka dimanapun mereka berada, dan seluruh organisasi, seluruh sinode gereja yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri, umat Tuhan di seluruh dunia juga ada dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan walaupun kami berbeda, tetapi kami satu di dalam Kristus. Tuhan memberkati seluruh gereja yang ada di Purbalingga, dan Tuhan juga berkati segala pergumulan yang ada di GBT Janinata. Ya Tuhan, kami bergumul untuk musik gereja yang sudah mulai rusak, juga Tuhan adakan tepat pada waktunya, menurut cara Tuhan dan menurut kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi segala pergumulan rumah tangga jemaat di tempat ini. Kami umat-Mu yang ada di tempat ini tidak pernah terlepas dari masalah, tetapi kami memiliki Tuhan. Kami mau menyerahkan masalah kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pergumulan-pergumulan umat-Mu yang ada di tempat ini. Jika ada jemaat yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Tuhan juga jamah mereka yang mungkin sedang lemah iman, sedang meragukan Tuhan. Tuhan kuatkan mereka kembali ya Tuhan. Tuhan juga memberkati
pendidikan anak-anak jemaat di tempat ini, baik yang SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang bekerja juga. Semua Tuhan berkati pendidikan dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami, supaya gereja kami semakin hari semakin diberkati Tuhan dan semakin maju ya Tuhan. Tuhan, ajar kami dan mampukan kami menghidupi sabda-Mu, mengenakan kasih Allah, kasih yang melampaui kebiasaan bagi dunia ini, bagi sesama kami ya Tuhan. Inilah doa yang kurang sempurna ya Tuhan, dan akan kami sempurnakan sesuai doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat diundang kami berdiri. Pulanglah, kita diutus menjadi saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sama-sama katakan amin.